teman-teman Jazz Theory, selamat bergabung kembali di kanal YouTube Jazz Theory karena Jazz adalah bahasa. Kalau semuanya udah 2 pekan kita 2 pekan absen. nggak upload. Karena Tio kebetulan lagi nungguin papa ya. Iya, lagi ada hajat sama papa. Tapi udah bete papa ya. Alhamdulillah udah selesai operasi. Udah. Oke, dan Baik. teman-teman di episode kali ini kami bersyukur banget Ya, alhamdulillah. bisa menghadirkan salah satu gitaris legend Indonesia. Masya Allah ini. Ini aduh, Wis, udah lama nih kita ngincernya. Wah, Kang Denny TR. Om Denny TR teman-teman. Kang Denny Turo ya. Kang Denny ini adalah gitaris band jazz legend Indonesia, Karimata. Karimata. Dan Kang apa kabar Kang? baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah akhirnya kesempatan juga. Iya, Udah lama banget kontak Kang Denny, terus Kang Denny waktu itu kebetulan lagi sibuk dan kita lagi rame-ramenya COVID waktu itu ya Kang ya. iya. Terus pas kebetulan Kang Denny bisa, kemarin Tio lagi berhalangan, alhamdulillah sekarang waktunya. Alhamdulillah. Mas Tio, Iya. ayo kita mulai mengkorek-korek perjalanan bermusiknya Kang Denny. Iya, kalau aku sih jelas in person, alhamdulillah baru ketemu sekarang. In person, iya. Maksudnya baru ketemu sekarang untuk ngobrol lama. Dulu pernah banget ketemu mungkin 2010 kalau nggak salah. Waktu Kang Denny masih main di The Plaza, yang di lantai atas Plaza Indonesia itu, Mbak. Oh iya. Gitu. Jadi dulu aku pernah mau main sama Sierra Sutejo. Terus aku ingat banget tadi aku recall sama Om Denny. Waktu itu mainnya sama Om Sandy sama Om Suresh bukan sih? Iya gitu. Oh. Tapi beliau pasti nggak karena aku masih kecil waktu itu gitu. Gitu. Terus ya aku nonton Kang Denny Om Denny di TV, RCTI, Metro TV. Kemudian pastinya mamaku punya album Karimata kan. Lengkap ya? Lengkap. Terus 5 album ya Kang? 5 album. Terus habis itu berteman di Facebook. Aku selalu menyapa Om Denny selalu di Facebook aja. Gitu, sehat ya Om, ini Om Denny makasih ya Tio, gitu-gitu. Pokoknya sapa-sapaan di Facebook. Sama kalau aku sih yang nggak bisa lupa sama Om Denny sih, signature-nya sih sound chorus-nya itu. Yang tembus di TV. Itu sampai jadi pembicaraan teman-teman musisi ya? Iya, Tembus di TV. sampai om-om musisi senior juga memuji sekali kok bisa tembus. Ternyata rahasianya nggak terlalu Berharga. hanya zoom kecil Itu dia. gitu. Jadi itu Mbak, mungkin kalau aku bilang ya kedekatannya, tapi alhamdulillah qadarullah hari ini aku bisa ketemu sama Om Denny. Iya. Aku terima kasih banyak Om sudah mau Iya, makasih ya bersama Kang. kami di Jazz Theory. Ini penting banget buat teman-teman musisi untuk tahu siapa Denny TR. Karena memang mungkin kalau generasi yang baru-baru banget, mungkin agak kurang banyak tahu namanya karena Kang Denny kan 10 tahun terakhir ini nggak aktif di live show ya. Iya. Tidak aktif di live show. Tapi sepertinya sih terwakilkan oleh putranya, itu gitaris Iya, keren juga, keren banget. Karis. Karis itu bisa main semua genre. Dan dapat semua. Ya bapaknya, Beuh. dulu waktu pertama aku ngeliat Karis, ini anak jago banget. Terus Division Jungle ya Mbak? ya pas Division Jungle. Ya iyalah anaknya Denny TR pada begitu. Padahal Om Denny tadi cerita nggak pernah aku Padahal ajarin. nggak pernah diajarin, ternyata emang Karis otodidak juga. Iya. Sekarang biar Kang Denny yang cerita. Kang, gimana perjalanan bermusiknya nih? Kami perlu banget sharing ke teman-teman musisi khususnya. Dan lebih spesifik lagi teman-teman di dunia jazz, walaupun Jazz Theory ini sebenarnya bukan untuk musisi jazz aja, tapi ya karena labelnya Jazz Theory, kan Karimata tuh identik dengan salah satu band jazz Indonesia. Nah perjalanan Kang Denny sebagai seorang musisi, itu awalnya gimana sih? Diceritain dari awal Kang. Jadi saya mulai main musik ya. Ya. Itu diajak rekaman itu SMP.
SMP kelas 3. SMP udah recording loh. Rekaman, diajak rekaman. Karena saya sering ke rumah teman saya. Nah, teman saya itu, omnya itu, dia aransemen arranger lah, Produser lah ya, Bay. produser musik itu. Dia ngeliat saya lagi main gitar, langsung ditawarin saya, ayo ikut om yuk, nanti kamu kita rekaman. Ya saya dengan jawab asal-asalan, oke aja nggak apa-apa. Asik. Tapi 3 SMP. nggak taunya beneran gitu loh. Diajak beneran, dia ke rumah gitu loh. Ke rumah dia, dalam hati saya, ini mau ngapain bapak ini ke rumah? Nggak taunya diajak rekaman. Langsung tuh lagi SMP. Lagi main layangan ya katanya. Lagi main layangan. Jadi itu yang pertama tuh. Saya nggak main layangan, saya lagi di rumah gitu loh. Oh, oke. Nah, kira-kira 3 hari kemudian saya lagi main layangan. Dia datang lagi, nih ngapain nih? Diajak rekaman loh sama bapak itu. Saya nggak mau. Nggak mau mbak. Bayarnya kecil. Saya waktu itu nggak tahu bayarnya berapa gitu. Nggak mau mbak. Bayarnya ini. Akhirnya ibu saya manggil saya. Ya kalau ibu saya ya udah nurut udah. Ya udah berangkat ke Peluit, waktu itu Peluit di Ramayana Record. Oke. Oh, oke. Kang Denny rumahnya di mana waktu itu? Di Kebun Baru, Tebet. Tebet. Oh, dari Tebet. Zaman itu jauh banget loh. Lumayan. Oke. Terus Kang? Ya rekaman terus di situ. Nah, itu kan banyak apa pemain yang di studio itu, terus banyak juga pencipta lagu gitu. Ya ini anak kecil ngapain main gitar, mereka pada nonton gitu loh. Nonton, wah boleh juga nih kan, bang boleh juga nih bang katanya. Nah terus minta alamat sama saya, minta alamat. Nah disitulah berkembang jadi selama bapak ini, terus orang yang di studio itu minta tolong saya gitu loh. Jadi pertama kali masuk studio recording 1 album ya? Iya. Langsung ya, Iya, 10 1 lagu. album. Lalu banyak mungkin produser atau musisi-musisi lain yang ada di studio itu lihat Kang Denny. Iya. Jadi Kang Denny langsung dipanggil lagi Iya. gitu ya. Waktu itu Kang Denny, mereka manggilnya lagi gimana prosesnya? Iya dia ke rumah. Oh pada saat di studio itu minta Iya, alamat. minta alamat. Dia ke rumah. Saya juga nggak punya gitar. Oh, Nggak punya gitar. Jadi kalau ke studio tuh kita gelenggang aja. Karena di studio pakai gitar studio. gitar yang ada di studio apa aja Iya. pokoknya gitu. Pakai aja studio, di cunnya. Udah kira-kira udah bener gitu. Baru kita apa dia namanya anak kecil. Mas ada efeknya nggak nih? Kok bisa begitu? Ada efeknya kan? SMP. Ada efeknya, dia dikasih lihat tuh di lemari tuh. Oh saya pakai ini aja nih. Udah pakai, ya ini aja udah. Terus kita cocokin gitu loh. Sound gitar ini sama lagu kayak gini nih cocok apa enggak gitu loh. Waktu itu saya udah punya perasaan gitu loh. Iya. SMP tuh ya? Iya, kelas 3 tuh. Perasaan, jadi kita lagu ini cocoknya nih efeknya gini apa? Jajal dulu, main-main dulu mas ya tuh. Jajal, dengerin lagi. Kayaknya kurang bagus nih. Ini aja pakai efek ini aja. Udah punya sense gitu ya, Iya. Masya Allah. SMP. Jadi lama-lama kita terbiasa gitu. Oh lagu gini karakternya begini gitu loh. Sound gitarnya nih begini nih mestinya gitu loh. Kalau zaman sekarang kan karena alatnya canggih-canggih, dia nggak mikirin cocoknya nih soundnya seperti apa gitu. Iya. Mestinya begitu gitu Iya, loh. betul. Jadi ya karena keterbatasan alat, efek segala macam waktu itu, ya jadilah album itu gitu loh. Soundnya gitarnya tuh begini gitu loh. Terus oke, itu pada saat
eh, pengalaman-pengalaman awal di musik langsung recording ya. Iya. Nah, Hebat. bisa langsung akhirnya setelah recording itu kan prosesnya dari SMP ya. Lalu seriusnya lagi di musik kapan, Kang? Maksudnya live show-nya kapan? Diajak live show. Itu di Makara kita. Udah lulus Iya, udah lulus. SMP atau? STM. Oh, jadi udah selesai sekolah. Enggak. Jadi band pertamanya Kang Denny itu Makara ya? Iya, Band komersial, Iya, band komersialnya iya, Kang Denny Makara pertama itu. ya Makara. Tapi sebelumnya main-main musik juga Iya, di main- sekolah? Iya. Enggak. Oh enggak? Enggak. Nah, Jadi teman-teman saya nggak tahu kalau saya pemain gitar gitu loh. waktu SMA? Iya. STM itu? Nggak tahu teman-teman saya. Kang Denny recording gitu SMP tahu. dan SMA nggak ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi saya diem aja. Jadi baru seriusnya Masya Allah. setelah lulus STM Iya. langsung dapat Makara? Enggak, gini Langsung saya join kan ke Makara? ini saya dikenalin ke geng pegangsaan. Oh Oke. iya, oke. Berarti itu awalnya ya. Lalu? Lalu kita ada si pemain bass Makara itu, Mm-mm. dia main ke pegangsaan, Siapa Kang? si Januar namanya. Oh ya, oke. Terus dia nanya sama Oding, Ding, gue lagi cari pemain gitar, Ding. Dan Oding nunjuk saya, nih pemain gitar nih. Bener loh, iya. Coba main dulu. Iya. Langsung dites. Itu juga legend-legend semua itu Iya, pada saat pastinya. itu. Main. Pada saat itu aja udah senior ya. Main sebentar ya. Wah, dia langsung, lu punya gitar nggak? Enggak, gue nggak punya gitar. Jadi saya punya akustik di rumah. Oke, oke. Akustik juga akustik bukan yang akustik Yamaha gitu, bukan. Akustik buatan solo gitar. Tapi itu udah kemana-mana gitu gitar itu tuh. Oke. Wah, udah keliling ini. Maksudnya keliling teman-teman. Oke. Jadi gitu ya, apa namanya, ya karena keinginan kita gitu loh. Betul. Jadi waktu itu setelah saya main sama Kak Makara, saya punya cita-cita gitu loh. Gue jadi pengen jadi musisi studio player gitu loh. Oke. Cita-citanya itu gitu loh. Setelah main dengan Makara. Iya. Jadi sampai ada teman saya, lu bener loh jadi pemain musik apa bisa hidup lu ntar lo gitu. Zaman itu ya, soalnya musisi Iya. kan. Jadi saya bilang masalah hidup kan Tuhan yang tentuin gitu. Kenapa Betul. kalau kita sungguh-sungguh pasti dapat Bisa, itu iya, gitu iya, loh. iya. Gitu loh. Nah, Kang, jadi band pertama Kang Denny adalah Makara. Formasinya siapa aja? Andi Julius, Drummer ya? ya. Terus Drummer. Januar bassnya. Yang ngajak Kang Denny ke geng pegangsaan itu ya? Oke. Terus Adikla. Adikla, Ya, betul. terus Vokalnya? Hari Mukti Kadri. Iya, Mas Kadri sama Iya, Mas Hari ya? Iya. Terus kayaknya gitarnya ada 2 deh. Siapa lagi satu? Bagas kalau nggak salah, Bagas. Oke. Keyboard? Keyboard Oh, Adi Adi. ya. Mas Adikla ya. Oke, jadi dari Makara itu band komersial Kang Denny pertama, lalu Kang Denny aktif di mana? Di Captain. Captain Jadi Oh, kemudian Bar. jadi musisi reguler, Iya. main Berarti reguler itu ya. 80-an awal ya? ya 81 Bang. Wah, Nah, yang di Captain's Bar itu, oke, kalau Makara kan project untuk live show ya. Iya. Kalau yang ini live show tapi reguler, dengan siapa aja formasinya, Kang? Itu sama itu kita ganti-ganti sebenarnya itu. Oh, ganti-ganti. Tapi yang awal siapa? Vokalis? Vokalis tetap Helmi Oke. Indra Kusuma, Casero tuh. Mm-mm. Terus Vokalis Cashiro. pemain bassnya juga ganti-ganti waktu itu. Berapa kali ganti tuh. Yang awal siapa? Kang Denny, Mas Helmi, bassnya Eh, Mas Yuka bukan? bukan, Yuko tuh udah generasi Masih kesini, berikutnya. oh, tuh ya. oke. Bass sama drumnya? Drumnya Rudy.
Oke. Rudy Arifin. Terus dia diganti sama Rudy Subekti. Subekti. Ya. Oh, Mas Sama Rudy Rudy Subekti. Subekti. Nah, di Captain's Bar main reguler, menuju ke Karimatanya prosesnya gimana? Gimana tuh? Jadi Chandra itu nonton kita main gitu loh Di Captain's Captain. Bar. Ya, Oh. datang dia karena kebetulan banyak sekali mahasiswa UI itu ke situ gitu loh. Oke. Karena Helmi kan UI dia. Oh iya iya iya. Jadi iya. pada banyak ke situ gitu loh. Nah, terus dia ngeliat kita, wah boleh juga nih. Ayo kita ada job, kita main, dia bilang gitu. Nah, mulailah saya diajak sama Erwin, sama Uce, jadi bersama-sama kita tuh. Jadi Karimata sebenarnya ya cikal bakalnya dari situ gitu loh. Dari si Captain's Bar itu ya? Iya. Oh jadi waktu Kang Denny main di Captain's Bar untuk reguler, berawal dari Mas Chandra Darusman ngajak Kang Denny Iya. untuk jadi sessionist ya? Iya. Mas Chandra, Kang Denny, Uce, Om Uce Hodioro, almarhum ya, drummer. Satu lagi, Erwin. oh iya Mas Erwin Gutawa. Jadi kemana-mana berempat. Iya. Sempat jadi sessionistnya Vina Panduwinata, Krisya dan lain-lain kan ya? Iya. Itu awalnya. Jadi karena berempat udah sering jadi session Berarti kok player Amin itu nextnya setelah Amin? Karimata ya? Betul nggak sih? Jadi dibentuk Karimata itu Amin di situ ada gitu loh. Oke, berarti bareng-bareng Bareng-bareng. ada di situ. Tapi kita berempat ini udah main Udah jadi kemana sessionist. gitu. Oke. Jadi mereka udah bonding dulu, main kemana-mana, jadi sessionistnya Vina Panduwinata, almarhum Krisya. Iya. Lalu siapa lagi tadi? Utha Oh Likumawa, iya, Dian Tali Pepe, Kumawa, segala Dian macam. Pramana dan lain-lain. Maka karena udah sering berempat, jadi bikin Karimata ditambahlah dengan Aminato. Mas Aminoto Kosim gitu ya ceritanya. Dan itu formasi Wah itu legend sih. biasa. Luar biasa formasi legend itu. itu yang kemudian berganti 3 kali ya drummernya ya kalau nggak salah ya. Iya. Lalu Mas, tapi lama ya panjang ya itu Karimata ya, 5 album ya? Iya, 5 album ada 85 akhir itu sampai tahun ya 5 tahun kalau nggak salah 90 awalnya. 5 tahun. Jadi 1 tahun 1 album. 1 tahun produktif loh. Iya. Karimata 1 tahun Jadi 1 album. jadi Karimata tuh berlima. Ya, Karimata personilnya 5. Albumnya 5. Jadi 5 personil, 5 album Iya. dalam waktu 5 tahun. Ya, iya benar. Lucu juga. Lima, Tapi lima, dengar-dengar mau ada rencana ketemuan lagi aktif lagi ya Karimata ya? Iya, kita lagi mau bikin buku. Oke. Kemarin kita udah sesi Karimata ya? fotonya ya Karimata. Mudah-mudahan sih itu akan. Jadi kenapa kita bikin buku itu supaya generasi sekarang ini dia tahu gitu loh Iya betul. bahwa zaman dulu itu ada grup Karimata gitu loh. Betul Iya, betul. betul. yang ya boleh dibilang sempat jaya lah di tahun itu gitu loh. Betul dan sangat berpengaruh sih sebetulnya. Di dunia musik ya. Betul. Salah Jazz, satu fusion. Iya yang- fusion jazz rock yang paling hit sebetulnya waktu Iya, itu ya. Mungkin Karimata. 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 Gitu. Dengan Jazz rock. gitaris yang Hmm. terkenal di dalamnya. Terus, oke, Kang Denny, begitu Karimata vakum, kan sebenarnya Karimata nggak pernah bubar ya, cuma kemudian vakum karena kesibukan masing-masing. Iya. Aktivitas Kang Denny apa? Maksudnya melakukan apa gitu di dunia musik? Saya rekaman, Banyak kan recording ya? banyak bantu-bantuin. Jadi kalau rekaman itu ya emang sesuai dengan cita-cita saya ya. Saya ingin jadi studio musicians ya. player gitu. Iya. Jadi bisa 3 tempat kita rekaman 1 hari. 1 hari. Wow. Bener-bener itu emang hidupnya dari saya suka ketawa sama si Uce. Uce kan Iya. banyak juga tuh Iya, jobnya. Pastinya pastinya. Cok, lu di mana Cok? Apa rekaman abis ini gimana? Gue di musika gue. Gue di Parakaran jadi gitu. Jadi di jam 10:30, jam 10 lah. Saya misalnya rekaman di
MIDI lab gitu loh di tempat Amin. Jam 1 kemudian kita di jadwalnya di Muara Karang di Blackboard. Habis itu kita jalan lagi ke mana gitu loh. Jadi begitu hidup ini di musik tuh seperti itu Pak pada waktu itu gitu. Dari tahun berapa sampai tahun berapa itu Kang? Tahun 90. Itu masih aktif Karimata juga ya? Iya, iya. 90-an ya? Jadi kalau apalagi dalam Karimata masih aktif gitu ya, itu ya kalau si Erwin bikin album buat siapa itu ya memang gitar sih Ya, gitu. pasti ya. Chandra sama. Jadi pada saat di Karimata memang Karimatanya sibuk, player-playernya juga sibuk dengan proyek-proyek rekaman. Begitu Karimatanya secara band vakum, playernya juga nggak berhenti recording sessionnya. Dan Kang Denny juga terkenal sebagai macan studio sih di masa itu ya. Macan studionya dunia musik katanya sih seperti itu. Nah, tapi memang ini ya Om ya, kala itu kalau aku dengar dari senior musicians yang alhamdulillah aku berkesempatan bermain dengan beliau-beliau, memang kala itu begitu ritmenya ya, sehari itu bisa 3 tempat, rekaman dari pagi sampai ketemu malam gitu ya. Produktif ya. Produktif banget gitu. Jadi bisa pulang tuh 2:30 malam. Pagi. Dan kadang-kadang nyambung reguler gitu ya Om ya. Gitu ya. Jadi apa bisa ya, gue main di sini sampai jam segini. Lu bisa nggak pulang main lu rekaman gitu. Mikir dulu kita kan. Lihat dulu ya kalau gua masih oke ya. Lihat dulu ya. Tahu kalau kita masih kuat gitu, oke. Rekaman kita jam 1, rekaman lu jam 1. Dan itu kan belum zaman handphone kan, berarti telepon-teleponan bener-bener, nah itu Direct tepat waktunya zaman dulu tuh ya, janji gitu nggak bisa di cancel kala itu juga gitu. Wah, Iya, karena musisi-musisi zaman dulu memang. untuk kontaknya aja kan perlu Iya, effort kan, belum iya, lagi betul. yang nggak ada di rumah gitu kan. Iya, lalu Kang Denny juga jadi sessionisnya Mas Indra Lesmana ya? Main sama Indah. Lama ya, Mas? Enggak juga sih. Saya pernah diajak rekaman. Itu pernah ada ya kejadian lucu gitu. Rekaman sama Indra. Di mana? Di studio di Pondok Pinang itu, studio siapa tuh? Oh, studio Mas Hasan. Ya. Iya. Ya yang anjingnya gede tuh. Iya. Waduh, saya ke situ jam 10. Wah, anjing gue. Wah, panik saya. Katanya nggak galak gitu loh. Iya. Tapi kan gede begitu, waduh. Udah, saya datang ke situ. Saya mau rekaman sama Indra. Indranya belum datang kan. Saya bilang sama operatornya, lagu yang mana? Saya bilang gitu. Buat Sheila Majid katanya. Oh, Sheila Majid. Ya oke. Saya denger dong lagunya. Saya dengar tak. Partnya mana? Nggak ada katanya. Waduh. Jadi waktu itu tuh main hafal aja. Oke. Jadi kita dengerin, bener-bener saya pakai rumus si Lira Tenar. Dia denger 3 kali, oke, take. Oke. Saya denger 3 kali ulang lagi. Jadi saya denger musik itu, saya sambil ini di akustik di sini, ini jalur-jalurnya gitu loh. Oke. Solonya ntar di sini nih, ritmenya ini. Oke, take. Operator bilang, ya take aja nggak apa-apa. Take, udah saya ritm dulu ya, ritm elektrik. Saya udah tahu jalur-jalurnya udah tahu. Udah selesai akustik sekarang. Akustik. Intronya aja sama kodanya akustik ya.
Gue udah dengar gitu, operator denger. Sekarang tinggal solonya kan. Oke, solonya. Solo, tak. Kayaknya oke nih, kayaknya. Terus operatornya ngeliat jam. Buset ya, 1 jam tuh. 1 jam itu. Satu lagu. 3 part ya? Nggak ada partinya. Artinya Ya, 3 part iya, ya? 3 bagiannya. Udah. Indra datang lagu kedua. Mana gue dengerin. Lagi yang pertama dengerin. Wah gila loh. Cepet bener loh. Kang, punten deh, ini lagu Sila Majid yang warna bukan? Bukan. Oh bukan. Nggak tahu saya. Oh pasti nggak tahu lagu, tapi lagunya Mas Indra yang dinyanyiin Sila Majid yang tahu tuh warna ya? Warna ya? Jangan-jangan itu Kang Denny yang isi. Oh, sangat Pokoknya bisa. kalau itu ketahuan lah. Iya pasti sound chorusnya. Terus kan? Terus akhirnya dia operator ngeliat jam itu. Wah, cepet juga, dalam hati dia mungkin, wah cepet juga nih. Ya dalam mata saya juga, ya itu gue. Ya, Itu waktu gue. itu operator siapa Om? Nggak tahu saya operatornya. Nggak tahu siapa. Karena saya baru rekaman di situ. Oke. Jadi saya nggak kenal operatornya siapa. Itu benar-benar Vini Vidi Vici ya? Aku datang, aku lihat, aku menang. Terus Lalu. kira-kira jam 4 kan udah selesai. 4 lagu. Wah, 4 lagu. 4 lagu, wah cepet juga. Saya si operatornya, cepet juga ya, cepet ya. Karena apa? Saya udah terbiasa gitu. iya pastinya. Saya di blackboard itu, di Muara Karang itu, nggak ada arrangernya. Udah saya di jalanan ini udah telepon, tolong pasang mic buat akustik ya, 3 ya. Terus selain buat itu stereo elektrik, siapin, pasang semuanya. Udah, saya datang sama Rodis, dia angkat ke atas gitarnya, dengerin lagu. Oke, take. Udah biasa kayak gitu Dan gitu. Itu every kind of style ya Om ya, Iya. kalau itu ya. Iya. Jadi udah biasa kayak gitu loh. Ya gitu lah. Ya itu makanya dibilang macan studio. Iya betul. Kang Denny, karena pada masa itu memang ya selain langsung gitu ya, langsung aja take. Ini teman-teman Jazz Theory ini banyak tips loh sebenarnya dari pembicaraan ini, tips untuk teman-teman musisi khususnya yang sering recording. Nanti mungkin aku juga mau ada recap sesuatu Iya. yang dari sini. Oke. Coba. Lalu Kang, Jadi apa namanya? Saya kan 4 lagu itu, 5 lagu, satu jadwal tuh. Itu pernah Erwin tuh sampai marah dia, marah bener. Jadi Kok dia marah? nggak gini. Jadi ada pemain gitar gitu. Satu lagu tuh satu jadwal nggak selesai gitu. Kok bisa? satu schedule shift. Ya, Oke. padahal itu ngetop loh. Nggak usah saya sebut ya, nggak usah. Oke. Wah, yang menelun. Waduh. Marah. Dulu kan apa namanya, itu kan kita bayar ya. Iya. Sewa studio itu bayar gitu loh. Iyalah, satu shift. Ya mungkin Lama ya. Iya enggak. Jadi marah. Sementara kalau sama Kang Denny 4 jam udah bisa 4 lagu gitu Iya. kan. Iya. Oke. Nah, Kang Denny ya karena aktif di studio itu ya. Tapi show terakhir nih teman-teman juga mungkin perlu tahu sedikit gitu kenapa Kang Denny akhirnya mulai nggak aktif di dunia musik ya. Karena terakhir Kang Denny live show ya, itu 2012 ya Kang. Iya. Dengan Mas Indra Lesmana. Iya. Itu project Tour ya, apa Om, tuh? ya? Tour ya? Ya boleh dibilang tour, boleh dibilang enggak. Jadi pertama itu kita main di KL Jazz gitu. Di Kuala Lumpur pertama, terus ke Red White ya. Red White. Main di Red White, abis itu baru kita ke Blue Note Jepang.
Oke. Oke. dengan player yang sama gitu loh. Oke. Oke. Jadi terakhir itu main di Jepang. Proyeknya Mas Indra. Indra. Terus kita pulang Jakarta, itu bulan apa? Bulan Mei apa Juni gitu. Terus ya kita ngejob lagi lah gitu. Nah, Januari baru saya kena. Ya kena sakit ya. Mm-mm. Jadi sama Mas Indra itu bulan Bulan 2012 bulan? bulan Mei. Oh pertengahan 2012. Iya. Jadi sebenarnya sampai setengah tahun itu masih aktif Iya. recording dan Iya. lain-lain ya. Iya. Cuma live show-nya Mei 2012. Mm. Oke, ya itu sih menjawab kenapa menghilang ya. Iya. Kan banyak teman-teman yang baru yang nggak tahu. Nah, Tapi selama menghilang itu Mbak tetap aktif loh, bikin buku lesson, oh, Iya. bikin Iya, buku iya, lesson dan iya, sampai iya, iya. dan sekarang udah berapa jilid Om? 4. 4 ya, udah 4 edisi gitu. buku gitar itu. Iya. Musik secara keseluruhan atau khusus gitar? Gitar. Dijual? Iya, jual online. Jual. Dijual online. Oh, Gitu. oke. Jadi pas saya sakit itu, saya ada rencana apa yang harus saya perbuat gitu. Hmm. Jadi emang di Karimata itu semuanya tuh diprogram gitu loh. Ya. Sampai latihan hari apa, sampai hari apa, jam berapa sampai jam berapa itu udah biasa kita. Well plan semuanya ya. Iya. Nah, sampai saya sakit, saya ya namanya orang sakit, orang ini ngomong ini, berobat ini, wah segala macam coba. Akhirnya capek sendiri. Terus ilham tuh tiba-tiba apa yang saya bisa perbuat gitu loh, yang bisa menghasilkan gitu loh. Apa ya? Tiba-tiba inget buku saya. Jadi sebelum saya sakit itu saya udah bikin buku, tapi nggak selesai. Nggak selesai. Oh, udah mulai nulis dari sebelum sakit ya? Iya. Sebelum ya. Oke. Nggak selesai. Dengan silabus yang sama kayak yang Om tulis. Iya, Maksudnya dengan teknik yang Iya. Jadi nggak selesai, saya buka lagi tuh komputer tuh, Bang. Lihat tuh, wah ini dia nih, Bu. Ini dia nih, wah saya lihat apa aja yang ini. Ah, berarti yang kurang-kurangnya saya tambahin. Ya, oke. Kurang saya tambahin. Dalam 2 tahun itu udah selesai. Alhamdulillah tuh udah selesai. Buku berikutnya 4 tahun. Ada masukan dari temen. Den, bikin ini Den, yang gini. Oke, bikin. 4 tahun selesai. Terus bikin jilid kedua. 2 tahun selesai. Nah ini yang baru ini 4 tahun nih. Jadi saya udah jenuh kali ya. Ini idenya apa lagi nih? Idenya apa lagi nih? Ya alhamdulillah saya tuh menciptakan bikin buku itu dengan buku yang udah saya bikin itu lain. Nggak ada sama-samanya. Jadi emang harus bener-bener kita Fresh. ya Tiap silabus beda-beda gitu ya. benar. Jadi misalnya orang dia beli buku yang mana, buku ini. Saya bilang, kamu senengnya musik siapa, pemain gitar siapa? Oh, si ini. Saya udah bisa tebak musiknya beli yang ini gitu loh. Oh, saya suka sini Om. Oh ya, kamu beli yang ini, advance-nya bagus nih. Ini bagus nih. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar ini, pasti kamu sukses gitu. Saya udah tahu gitu loh. Jadi kalau yang baru pemula gitu loh, nah kamu mesti jilid 1. Kamu ini pasti kamu jilid 2. Pasti kamu advance kamu beli. Iya. Nah yang saya baru ini ada di atas advance. Oke. Yuk, saya beli. Aku mau nih nanti. Di atas advance. Jadi saya bikinnya metode 2 oktav improvisasi. Oke, hanya 2 oktav. 2 oktav. Kalau ya kita kan biasanya deket-deket kan. 2 oktav 1 posisi. Maksudnya satu ini.
apa misalnya cuma 1, 2, 3, 4 fret gitu dengan progresi yang banyak? Enggak. Jadi gini, contohnya gini. Do re mi fa sol la si do kan. C dari C ya. Do re mi, do-nya C. Senar 5. Oke. Re-nya senar 2. Nah, 2 gitu. Oke. Ya. E-nya senar 4. Oh. F-nya senar 1. Oke, intervalik juga berarti ya. Ya, oke. Do, cuma sebenarnya do re mi fa sol la si do, tapi cuma kita main oktav itu dia, wah, suasananya lain gitu. Iya. Gitu. Aku nggak ngerti tekniknya, tapi kebayang sih itu. Asik. Kebayang Jadi bedanya. Jadi kalau ya orang yang ngerti gitu kan, dia pasti bilang ini hebat nih, ini hebat nih buku ini. Tapi ini saya ngelihat buku advance, saya lihat hebat juga loh Ben. Saya muji diri sendiri, hebat juga loh Ben. Gila nih, buku ini gila ini. Dia bisa ini, bisa ini. Terus kita menerangkannya dalam bahasa yang enak, yang mudah ya. Mudah gitu loh. Yang Jadi mudah dimengerti. siapapun bisa gitu belajar itu, nggak usah sekolah. Aku mau nih. Kalau sekolah tuh Aku mau nih. Itu aja tadi Tio nggak kebayang kan? Nah, kebayang kalau aku kan terakhir, bukan terakhir sih artinya, aku sering melatih bagaimana improvisasi hanya di register ini sampai ini, tapi chordnya kemana-mana, tapi kita harus stick di situ aja, gitu. Jadi posisinya mungkin, misalnya kita mau start dari F sampai F 2 oktav, jadi dari senar 6 fret senar 6 fret 1 sampai senar 2 fret 5, iya. gitu kan? Nah, 6. Fret ya, senar 2 fret 1, ya, fret 6 ya, gitu. Jadi itu aja, tapi chordnya harus 12 keys, jalan, tapi kita di situ aja main, jangan rubah. Tapi ya di situ pasti ada intervalik, cuman nggak sejauh ini intervalnya. Berarti kamu harus beli bukunya. Kayaknya harus beli, harusnya. Iya, tapi aku surprise sih ternyata ya itu tadi Kang Denny tadi sebelum kita mulai syuting mensyukuri segala sesuatu yang sudah ditetapkan olehnya gitu kan. Betul. Dan ternyata memang di tengah keterbatasan Kang Denny sekarang, Kang Denny tetap produktif. Itu aku malah baru tahu Dan bikin ternyata buku itu. Ilham itu juga yang Om Denny juga sebelumnya belum pernah terpikirkan, ternyata pas Om Denny review lagi, loh kok gue bisa bikin begini gitu. Iya, Padahal Kang Denny lagi nggak bisa mainin ya. Iya, padahal lagi nggak bisa main gitu. Ya, Dan hebat pas sih. dicoba bunyi, ternyata Masya Allah ya bunyinya ya Om ya. Itu benar-benar ya itu kalau kita bikin musik itu ini aja udah jalan aja, ngalir aja jalan gitu. Iya. Setuju. Kita tidak tahu bahwa yang kita bikin itu sama orang lain yang mendengarnya itu sangat luar biasa gitu loh. Bener. Padahal kita bikinnya biasa-biasa aja. Iya. Tapi buat mereka, wah luar biasa nih gitu. Iya. Kadang-kadang banyak masalah yang aku lihat di zaman sekarang tuh, teman-teman banyak mencari referensi dari A, B, C, sehingga nanti role modelnya ada itu, jadi nanti bikin musiknya ada tuh itunya. Jadi originalitasnya gitu kan. Jadi tapi kalau aku lebih appreciate yang bikin simple tapi benar-benar dia gitu. Itu lebih susah kalau buat aku gitu, karena kelihatan yang dari yang by heart gitu sama by dia menyanyikan, terus kemudian jadi itu tuh beda. Kayak kita lihat Beatles aja, apa sih pendidikannya gitu, tapi dia bisa bikin lagu begitu gitu. Dan itu kala itu nggak ada yang bikin seperti dia gitu kan. Gitu kan. Jadi aku bilang emang originalitas tuh penting sih. Banyak sekali sekarang teman-teman yang takut bikin karya karena nggak bisa kayak ini, nanti takut karya saya terkenal nggak ya gitu. Padahal sih nggak usah. Iya, padahal kalau mau karya aja, betul. Gitu. Kalau kata Papi Ance, itu jelek-jelek karya lu tuh. Iya, gitu. betul. Karena memang kita pernah bahas ya, banyak teman-teman musisi tuh yang akhirnya mereka tidak menciptakan satu karya karena takut
dikritik. Iya, betul. Padahal nggak apa-apa dikritik. Nggak ada. Kan kritik ada dua macam, ada yang membangun, ada yang memang menjatuhkan gitu ya. Ya nggak apa-apa, dua-duanya itu membalancing kita untuk berkarya lagi kan sebenarnya gitu. Setiap musisi punya pendengarnya Betul, sendiri-sendiri kok. betul. Gitu. Sekecil apapun circle Pastinya, itu gitu ya. Pastinya. Karena Dan- kalau buat aku sih, aku berpegangan banget orang lain tuh nggak bisa kayak kita dan kita juga nggak penting jadi orang lain. Betul. Ya udah. Jadi Jalan aja. be yourself, your jalan aja. originality itu harus dikeluarin. Betul. Kamu tadi ada yang mau ngerekap apa? Nih, Nah, dari Om Denny dulu ada tips Oh, buat iya, benar. teman-teman nggak? Kang Denny, ini sebenarnya dari tadi udah ada tips yang dikeluarin, Wah, banyak banget. tapi kami perlu teman-teman Jazz Theory mungkin bisa dapat langsung dari Kang Denny tips sebagai musisi itu menurut Kang Denny sebaiknya gimana sih? Ada nggak? Mau jadi musisi apa nih? Apa aja Om? Jadi kalau bisa gitu menurut apa saya sarankan ukur kemampuan dulu gitu loh. Ya, setuju. Ini kira-kira bakat gue bener nggak sih nih di musik nih gitu. Jadi jangan sampai setengah-setengah gitu loh. Kalau emang gue yakin di bakat gue nih emang di musik gitu, nah itu saya menyarankan bener-bener diperdalam ilmu musiknya gitu. Ya. Jadi jangan kalau improv tuh gimana ntar, jangan gitu gitu loh. Kita harus tahu tuh ini bunyinya E nih, ini bunyinya F nih gitu. Kita mesti tahu itu gitu loh. Cara kita supaya tahu itu ya kita latihan gitu. Iya. Jadi saya dulu itu jam 6 sampai jam 6 gitu loh. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore Latihannya. latihannya. Jadi 12 jam itu pun masih kurang gitu loh. Nah, untuk mempelajarinya kita bikin jadwal. Ya. Jadi misalnya dari jam 6 sampai jam 8 kita fingering dulu. Ya, biar remes tangannya, kita fingering dulu. Kalau dulu itu saya setel kaset ikutin temponya. Ikutin tempo. Kaset balik, habis ganti kaset lagi. Jadi urutan tuh kaset tuh. Oke. Jadi semua itu masuk ke sini gitu loh. Kita ikutin temponya. Udah selesai fingering, kita cari chord. Nih chord ini, jadi kalau bisa ya kita menciptakan chord sendiri gitu loh. Pastinya. Jadi nggak C minor 7. Kalau posisi begini enak nggak ya? Kalau posisi begini enak nggak ya? Jadi kita ini kita gitu loh. Jadi jangan main gitar tuh cuma seadanya gitu chord gitu loh. Jangan. Jadi harus inovasi bener gitu. Apalagi considering bahwa gitar itu alat musik posisi, kita bisa nemuin Iya. di mana aja E dengan register yang sama tuh di berbagai fret kan gitu kan. Iya. Jadi ya enaknya gitar sebenarnya gitu sih, gitu. Jadi kalau kita voicing yang harus sama kayak posisi yang ada sebelumnya, kita bisa kemana-mana. Yang penting konten chordnya kan ada di situ gitu kan, gitu. Iya, Oke, teknik tuh ya. itu teknik. Apalagi Kang? Jadi Yang kedua, kalau yang terakhir nih. kalau bisa jadi musisi itu ready for use. Asik. Sedap, itu dia. Ready for use. Iya. Iya. Jadi kalau kita latihan tiap hari kan, siapa yang mau telepon, ada rekaman, kita nggak usah repot-repot fingering lo, nggak usah. Amunisinya udah penuh. Iya, betul. Ready to Langsung use. jalan aja. Iya betul, setuju. Jadi ya ready for use itu. Jadi kalau bener-bener jadi musisi itu seperti itu gitu loh. Iya. Dan kalau saya menyarankan nggak usah
apa kita ngikutin genre ini gitu, nggak usah. Apa aja dengerin kita. Kalau bisa apa pattern-patternnya, cengkok-cengkoknya kita bisa gitu loh. Kebetulan saya ya dulu sering bercanda-bercanda gitu loh. Main musik ini gitu, ayo kita tahu cengkok-cengkoknya itu. Punya banyak reference lah ya jadinya ya. Iya. Oke, oke. Itu tips teman-teman dari Kang Denny TR, khususnya buat musisi-musisi atau gitaris ya. Iya, Ini gitaris. itu lebih spesifik untuk gitaris. Tio, ayo rekap. Iya, kalau aku sih dari Ini tadi, kita keseruan loh ngobrolnya. iya kalau aku sih dari tadi perhatiin sebenarnya gini sih teman-teman, kayak musik itu bukan alat gitu. Musik itu spirit dari dalam. Hati ya. Gitu. Spirit dari dalam. Musik itu tuh badan kita sendiri, kayak Kang Denny tadi, Om Denny bilang beliau nggak ada gitar sampai selesai sekolah, bahkan sampai sudah bikin professional musician saja gitarnya hanya yang Akustik tanda. itu. Tapi karena beliau dengar, beliau semangat latihan, kemudian beliau punya tools yang bisa diandalkan di jari-jarinya sama di soulnya. Jadi itu tadi datang, Bunyinya lihat, ya. menang. Ini Gitu. VDVC. Iya, jadi Bunyinya jadi ya dan juga sudah bisa mengukur enaknya kalau lagu model begini kasih sound apa aja kayak gitu kan. Dia emang musik itu bukan tools itu hanya pembantu. Tapi kadang juga tools, kalau ada sound apa kita bisa terinspirasi oleh itu bagus juga sih. Iya, iya. Cuman artinya kalau buat aku yang pertama tuh ada ininya dulu. Ada apa ya, musikalitasnya tuh dibangun. Kita nggak bisa ngandelin cuman bakat doang. dilatih ya. Tadi makanya Gitu. kan Kang Denny kan pesen tuh teman-teman latihan. Iya. Itu yang penting sih. Iya, iya. Karena contohnya tadi ada tips juga di awal pembicaraan kita mengenai recording. Lagu yang didengarkan dengan sound yang dipakai itu akhirnya bisa kelihatan. Itu bayangin anak SMP loh. Masih SMP akhirnya sudah bisa mulai Ya, itu menggali gitu. Sound mana yang cocok untuk lagu yang lagi dikerjain. demikian. Gitu sih. Iya, Iya makanya sih gitu. kayak mungkin kalau udah seperti Om Denny, terus kayak teman-teman yang udah advance gitu, mungkin misalnya mengiringi penyanyi, bisa aja kita voice, nggak usah pakai bass aja. Udah tinggal tok tapi udah kelihatan chordnya gitu. Itu kan karena kita mau mencoba gitu. Dan itu buat aku dan buat Kang Denny pastinya thrilling kan, menantang setiap saat tuh. Dan kita harus cari itu gitu. Iya, Harus betul. cari itu terus. Tuh. Harus cari itu terus. Dan Om Denny sampai akhirnya tidak aktif di dunia gig, tapi beliau aktif menulis buku, mencurahkan itu semua di buku-bukunya. Iya, Dan teman-teman aku betul. rasa Nggak keluar dari musik lah tetap sampai iya, detik dan aku ini. rasa teman-teman patut sekali beli bukunya Om Denny. silabusnya Kang Denny TR. Dan itu teman-teman bisa, beliau baik sekali di Facebook, bisa add Facebooknya beliau, Rusdenny Turo. Ada Instagramnya Ada juga, Instagramnya juga, Denny_TR. TR, betul. Nah bukunya bisa dibeli di mana, Kang Denny? Dia di online. Online. Ya nanti bisa hubungin Nanti Om Denny langsung. hubungi Kang Denny langsung Iya. di Facebook Iya. atau di Instagram beliau. Iya, Ya? dan itu bagus sekali. Dan aku juga mau beli mungkin. Dia harus beli. Yang Yang advance. di atasnya advance itu loh. Enggak sih, advance aja dulu. Di atasnya lah yang Tapi ngasih, Kang. Edson Siap. Itu aku nggak ngebayang sih intervalnya sejauh itu. iya. Baik teman-teman, kayaknya udah kita nggak terasa ini ngobrol Udah udah sejam hampir 1 jam. Udah 1 jam. Dan kayaknya masih kurang loh, padahal mudah-mudahan lain waktu Insya Allah. kita bisa ngobrol lagi dengan Kang Denny yang lebih teknis lagi. Dan mudah-mudahan Kang Denny ada waktunya. Sehat-sehat ya Kang. Iya. Terima kasih Sehat-sehat, Om. Terima kasih banyak. udah berbagi untuk teman-teman Jazz Theory. Iya. Kita ketemu lagi ya Kang. Iya. Baik teman-teman Jazz Theory, kita ketemu lagi di episode selanjutnya setelah minggu depan. Ya, bye-bye.